Bapak Ibu Saudara, umat kekasih Tuhan, presbiter bertugas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Marlis Destoni Hina. Ketaatan dan kesetiaan dalam mengerjakan firman Tuhan, itulah yang akan menuntun kita kepada berkat. Sebab jika kita tidak taat pada hal-hal kecil, Tuhan tidak akan mempercayakan perkara-perkara besar kepada kita. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing diambil dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Puji
berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, dikuduskan dan dimuliakan nama-Mu, sebab kasih-Mu merahmani kehidupan kami. Mengawali pekan yang baru ini, kembali kami datang bersujud, memohon kasih-Mu untuk menuntun perjalanan kami. Di hadapan-Mu, kami mohon ampun atas salah dan dosa yang telah kami perbuat. Basuhlah dengan darah-Mu, agar kami mendapat pengampunan dan pembaharuan. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman-Mu di sepanjang hidup kami, sehingga kemuliaan nama-Mu menjadi sukacita dalam dunia. Amin. Umat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Berkata-katalah ya Bapa, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus memberkati hati dan hidup kami, sehingga kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus kami memohon. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini dari Imamat pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Imamat pasal 8 ayat 1 sampai dengan 15 dan ayat 30 yang menyatakan, pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannyalah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni zaman yang kudus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah ke kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannyalah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasannya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannyalah kemeja kepada mereka, diikatnya ikat pinggang, dan dililitnya destar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkannya tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah di sekelilingnya, dan segan demikian disusikannyalah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannyalah mezbah itu, dan diadanya pendamaian baginya. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditahbiskannyalah Harun pakaiannya dan anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, segala
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, selalu ada persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Pertanyaannya, persembahan apa yang kita bawa kepada Tuhan? Jujur, kita harus akui bahwa persembahan yang kita bawa itu adalah persembahan berupa materi dalam bentuk uang. Jadi, uang yang kita bawa ke hadapan hadirat Allah. Apakah demikian makna persembahan yang berkenan kepada Allah? Hari ini kita ada dalam terang judul perenungan persembahan yang berkenan kepada Allah. Saudara, perikop kita hari ini berbicara tentang Musa mengurapi Harun dan anak-anaknya untuk menjadi imam. Imam adalah perantara antara manusia dengan yang ilahi, antara manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Sebelum Harun dan anak-anaknya ditabiskan menjadi imam atau perantara antara umat Israel dengan Allah, maka hal pertama yang dilakukan pada waktu itu oleh Musa adalah pentahiran Harun dan anak-anaknya. Caranya dapat kita lihat dalam perikop kita yang kita baca. Harun dan anak-anaknya dibasuh dengan air, lalu dikenakan gamis, dikenakan baju efod, dan diikat pinggang mereka dengan ikat pinggang yang dikenakan dan dikenakan tutup dada. Ditaruh serbam di atas kepala yang bertatap patam emas dan jamang yang kudus. Lalu Musa meminyaki kemah suci dan segala yang ada di dalamnya dengan minyak urapan sebanyak 7 kali, dan mengurapi kepala Harun serta menguduskan dia. Lalu diambillah lembu jantan sebagai korban penghapusan dosa, yang darahnya menjadi pendamaian dan yang menguduskan dan menyucikan. Kemudian diambil lagi lembu jantan lagi untuk korban pentabisan. Di ayatnya yang kedua ada 2 lembu jantan yang dibawa, dan itu penjelasannya. Ya. Lalu setelah korban lembu jantan untuk korban pentabisan itu disembelih, maka darahnya diusap di cuping telinga, ibu jari tangan kanan, ibu jari kaki kanan Harun dan anak-anaknya. Lalu seluruh korban bakaran di mezbah Allah bersama dengan roti yang tidak beragi tadi dibakar di mezbah Allah menjadi bau. Dalam ayat 28 mengatakan menjadi bau yang menyenangkan kepada Allah. Disinilah saudara kita dapat melihat bagaimana tahapan-tahapan dilakukan sebelum Harun dan anak-anaknya itu ditabiskan menjadi imam. Bagaimana aturan-aturan yang dilakukan begitu merepotkan, hingga sampai pada pentabisan Harun dan anak-anaknya menjadi imam. Tahapan-tahapan yang dilalui sepertinya merepotkan, memberatkan, tetapi semuanya itu bertujuan untuk menguduskan seseorang untuk melakukan pekerjaan yang kudus sebagai seorang imam. Tadi saya katakan perantara antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Nah, itu berarti bahwa persembahan yang benar, persembahan yang berkenan kepada Allah bukan saja soal materi, bukanlah soal apa yang kita bawa ke hadirat Allah dalam ibadah dan perjumpaan dengan Allah.
Seperti dikatakan dalam ayat 2, ada lembu jantan, ada roti tak beragi dibawa ke hadapan mezbah Allah. Tetapi yang paling utama, bagaimana seseorang mempersiapkan hati dan hidupnya, menguduskan dirinya. Bagaimana Musa mempersiapkan Harun dan anak-anaknya. Bagaimana mereka ditahirkan dengan ritual-ritual sebagai seorang perantara antara Allah yang kudus dan umat yang berdosa. Sebelum mereka menghampiri hadirat Allah yang kudus, seperti Harun dan anak-anaknya, sebelum mereka memulai pekerjaan Allah yang kudus, mereka harus ditahirkan terlebih dahulu. Sehingga hidup mereka menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Dan itu yang dilakukan oleh Musa. Sehingga persembahan yang benar adalah persembahan hati yang ditahirkan, persembahan hidup yang dikuduskan, pikiran, perkataan dan perbuatan yang berkenan di hadapan hadirat Allah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan pentahiran hati, pikiran, perkataan dan perbuatan yang sepadan dengan firman Tuhan atau didasarkan pada firman Allah, maka ketika ibadah berlangsung, ada ungkapan syukur yang lahir. Ada ucapan syukur yang dinaikkan dalam perjumpaan dengan Tuhan di dalam ibadah. Sehingga tanpa cemas dan takut, kita pun akan memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya kepada Tuhan. Kita akan memberikan dengan sukacita, kita akan memberikan dengan jujur kepada Tuhan. Perhatikan ya, pembacaan firman Tuhan 2 minggu yang lalu. Karena iman, karena percaya bahwa Allah memberikan berkat kepada Habel, maka ia memberikan persembahan yang terbaik tanpa takut untuk berkekurangan, tanpa cemas, dan itu iman. Karena keyakinan bahwa Tuhan sumber berkat. Nuh 2 minggu yang lalu juga pemberitaan firman Tuhan. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Orang mencibir ia ketika ia membuat batra bukan di tepi laut atau di danau. Tetapi situasi dan lingkungan tidak dapat mempengaruhi ketaatannya kepada perintah Tuhan. Karena iman. Meskipun ia tidak tahu, tapi ia lakukan dalam ketaatan pada perintah Allah. Persembahan akan lahir dari pentahiran hati dan hidup. Sehingga mezbah-mezbah Allah akan dipenuhi dengan keharuman bau-bauan. Bukan hanya karena persembahan materi saja, tapi secara khusus persembahan hati dan hidup kita. Saudara, kita adalah imam Kristus dalam dunia ini. Kita juga ditugaskan untuk menjadi imam yang menjadi perantara antara Allah dan dunia. Gereja adalah imam Allah yang menjadi perantara antara Kristus dan dunia ini. Tugas kita sebagai gereja adalah membawa persembahan yang berbau harum di mezbah Allah. Sebelum Harun dan anak-anaknya melakukan tugas sebagai imam, maka hal pertama yang dilakukan oleh Musa, Harun dan anak-anak adalah mentahirkan dan menguduskan hidup mereka. Saat ini karena situasi pandemik, maka kita melakukan ritual ibadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Mezbah-mezbah Allah dihadirkan dalam rumah orang percaya. Tentu ini adalah hal yang terbaik bagi kita saat ini. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita menghampiri hadirat Allah dalam rumah kita itu masing-masing? Sudahkah kita memberikan persembahan yang berkenan kepadanya di atas mezbah yang kita dirikan dalam rumah kita? Bukan hanya soal materi, tapi soal hati yang terangkat naik kepada Tuhan. Ataukah sebaliknya?
bagaimana kita akan menjadi gereja yang adalah imam Allah, perantara antara Allah dan dunia, kalau kita tidak pernah menghampiri hadirat Allah di mezbah yang ada di rumah kita masing-masing. Saudara, mari beribadah menghampiri hadirat Allah dengan hati yang terangkat kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah persembahan hidup kita untuk melakukan kehendak Allah, sehingga kita pun layak menjadi perantara Kristus yang memulihkan keutuhan ciptaan Allah di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri bersama dengan segenap orang percaya di muka bumi. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, mari berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami hari ini. Jadikanlah kami imam-imam-Mu Tuhan, perantara antara Allah dan dunia ini, sehingga hidup kami yang telah diselamatkan oleh-Mu menjadi berkat dan sukacita dalam dunia ini. Ajar kami memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya, mempersembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang seminggu yang telah kami lewati. Engkau cukupkan, Engkau teguhkan, hibur dan kuatkan kami. Engkau senantiasa melindungi kami, sehingga kami ada dalam keadaan sehat dan baik sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Marilah Tuhan berjalan bersama dengan kami. Biarlah firman-Mu yang menerangi jalan dan langkah kami, sehingga kami terus berjalan bersama dengan-Mu. Bapa, kami berdoa bagi pelayanan Jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan memberkati umat-Mu. Kami sebagai keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, sebagai bapak kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, suami istri, orang tua dan anak, saudara bersaudara, dan juga persekutuan umat-Mu. Tuhan memberkati kami, sehingga dalam hidup rumah tangga kami dipenuhi dengan sukacita karena kerinduan dan ketaatan kami kepada firman-Mu. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang taat dan setia atas firman Tuhan, sehingga kami boleh menebarkan kebaikan dan damai sejahtera, dimulai dari keluarga kami, dimulai dari persekutuan kami, dan juga kepada sesama kami di dalam dunia. Tuhan memberkati pelayan-pelayan-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit, Bapak Ibu Diaken dan Penatua, unit-unit misioner yang ada bersama dengan kami, dan juga karyawan kantor sekretariatan Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Dan bersama dengan kami, tim streaming. Tuhan memberkati kami semua di dalam menjalankan tugas, panggilan dan pengutusan di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Kami percaya bahwa ketika kami terus melakukan dalam ketaatan kepada Tuhan, kebaikan Allah menyertai kami. Kekuatan Tuhan memampukan kami. Dan biarlah seluruh bagian pelayanan yang kami lakukan
boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi anak-anak kami. Tuhan memberkati mereka dalam mengikuti proses belajar dari rumah. Bagi suami, istri, maupun anak-anak kami yang bekerja di masa ini Tuhan, lindungilah mereka. Beri hikmat bagi mereka dan kepatuhan ketaatan untuk tunduk dan taat kepada protokol kesehatan dan hidup sehat. Sehingga dalam iman kami dapat melewati badai kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa. Banyak jemaat yang berada dalam kelemahan tubuh yang tidak dapat hamba sebutkan satu persatu. Tapi Engkau melihat mereka dalam ketidakberdayaan mereka. Kuatkanlah iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Dan yakinkanlah mereka bahwa mereka memiliki Allah yang luar biasa kuasanya. Dan karena itu biarlah mereka pertaruhkan itu ke dalam kuasa-Mu. Sehingga mata iman mereka juga boleh melihat tangan Tuhan bekerja, menopang dan memberikan kepada mereka kepulihan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati pemimpin negeri kami. Bersama dengan kami sebagai anak negeri ini. Biarlah kami boleh bergandengan tangan dan merapatkan barisan. Untuk bersama-sama dalam kepatuhan dan ketaatan kami memberantas pandemi atau wabah COVID-19 ini. Tuhan curahkan berkat dan rahmat-Mu sehingga ekonomi, sosial, dan politik dapat tetap berjalan dengan stabil. Terima kasih ya Bapa di sorga. Ini doa dan sembahyang kami yang kami naikkan dan alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Alkitab berkata, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Markus 12 ayat 43. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri.
Umat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 8 November 2020. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bekasi mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang telah ambil bagian dalam ibadah hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta, bertempat di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Akan dilaksanakan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus antara Saudara Beli Sumaji, anak dari keluarga Hengki Neman, Jemaat Tiberias Indonesia, dengan Saudari Dela Adriana Manuputi dari keluarga Andreas Manuputi, Sektor Pelayanan 5, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, waktu pukul 11 WIB. Catatan sipil pukul 10.30 WIB. Pelayan firman Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit. Presbiter bertugas Sektor Pelayanan 5. Percakapan pengembalaan dilaksanakan pada hari Kamis 12 November 2020 pukul 17 WIB. Diharapkan kehadiran presbiter bertugas dan keluarga. Pemberitahuan ini merupakan pengumuman kedua. Bila ada pihak yang berkeberatan dapat menyampaikan keberatannya melalui kantor majelis jemaat. Seluruh yang hadir maksimal 60 orang. Dimohon mengikuti protokol kesehatan dengan membawa dan menggunakan masker. Ibadah hari Minggu. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa simulasi ibadah hari Minggu akan dilaksanakan pada 1. Tanggal 22 November 2020 pada pukul 10 WIB secara live streaming yang dihadiri oleh majelis jemaat. 2. Tanggal 29 November 2020 pada pukul 10 WIB secara live streaming yang dihadiri oleh pengurus ke-6 Pelkat dan komisi. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, harap dimaklumi. Pemberitahuan. Diberitahukan bagi warga jemaat bahwa sampai saat ini Satgas COVID-19 GPIB Immanuel Bekasi masih kekurangan anggota. Bagi warga jemaat yang bersedia menjadi anggota tim dapat menghubungi kantor majelis jemaat dan dimohon partisipasi untuk mengirimkan 1 orang per sektor. Demikian pemberitahuan kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Penilaian akhir semester ganjil tahun ajaran 2020 sampai 2021. Rencana akan dilaksanakan secara online melalui aplikasi Google Form pada hari
hari Minggu tanggal 15 November 2020, waktu pukul 12 sampai 13 WIB. Tempat di rumah masing-masing. Mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Untuk SD kelas 1 sampai dengan 6, SMP kelas 7 sampai dengan 9, dan SMA kelas 10 sampai dengan 12. Diharapkan perhatian orang tua pelayan dan anak layan Pelkat PA dan Pelkat PT. Atestasi keluar diberi kepada Saudari Christine Violeta Bale Henrik dari sektor pelayanan 8 GPIB Dian Kasih, Jati Rahayu, Bekasi. Demikian informasi tersebut untuk dapat diketahui. Informasi lowongan pekerjaan kantor majelis jemaat. Dibutuhkan seorang karyawan untuk administrasi dengan syarat 1. Laki-laki atau perempuan, pendidikan minimal SLTA, diutamakan yang berpengalaman, usia maksimal 35 tahun, bisa mengoperasikan komputer. Lebih diutamakan memiliki SIM A dan C aktif. Diutamakan warga jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Memiliki surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian SKKB, memiliki surat keterangan kesehatan dan puskesmas terdekat. Bagi pelamar yang memenuhi persyaratan akan dilakukan wawancara pada hari Selasa 17 November 2020 dan jika lulus bersedia mulai bekerja pada hari Selasa 1 Desember 2020. Bagi yang berminat dapat mengirim surat lamaran dengan melampirkan 1. Daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae, 2. Pas foto berwarna 2 lembar ukuran 3x4. Surat lamaran dapat dikirim ke kantor Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bekasi, Jalan Skyvan, Blok C1 nomor 9, Kompleks TNI AU, Jalan Hadapura, Bulakapal, Bekasi Timur. Kode pos 17113. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi warga jemaat yang berulang tahun, usia, dan perkawinan dalam sepekan ini. Ralat Berita Immanuel tanggal 8 November 2020. Bidang PEG jadwal pemakaian PSG halaman 10. Hari Kamis 5 November jam 12 akan digunakan untuk katekisasi reguler. 2. Bidang PPSDI pengurus Pelkat 2020 sampai 2022 halaman 14. A. Pengurus Pelkat GP sektor pelayanan 8. Koordinator Saudari Kristalita Cindy Endiana. Anggota Saudara Andreas Peter Kosasi. B. Pengurus Pelkat GP Pospel Karangsatria, Koordinator Saudara Hernan F. Alvito. Anggota Saudari Felicia Gurning. C. Pengurus PKB Sektor Pelayanan 8, halaman 16. Koordinator Bapak Petrus Kosasi. Anggota Bapak Edward Lau.
Anggota Bapak Hadi Widiantmoko dan pengurus PKB Sektor Pelayanan 9, Koordinator Bapak Tasrin Ibrahim. Berita keuangan dan berita lainnya dapat dibaca dalam Berita Immanuel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari berdiri. Angkatlah hati dan hidupmu kepada Tuhan, dan jadilah perantara Kristus yang membawa berkat dan sejahtera bagi dunia. pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.